Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, pada video pembahasan kali ini saya akan membahas mengenai metode potongan pada struktur yang kedua. Strukturnya sama seperti yang sebelumnya, yaitu dengan perletakan gaya yang sama dan panjang bentang yang sama gitu. Oke, di sini seperti yang dijelaskan pada struktur 1, untuk struktur 2 itu potongannya seperti ini ya. Di mana 1, 2, 3, 4, dan seterusnya ini itu menandakan urutan potongannya. Nah, potongan ini syaratnya itu ia harus memotong dua gaya yang nilainya tidak diketahui gitu. Berarti S1 dan S2 ini itu kan tidak diketahui. Berarti S1 ini potongan 1 ini boleh kita pakai gitu. Nah, jika ada pertanyaan, kenapa nggak langsung potongan kedua, Bang? Gitu. Kenapa? Karena kalau langsung potongan kedua, otomatis kan 3 gaya ya yang tidak diketahui. 1, 2, 3. Nah, kalau 3 gaya yang tidak diketahui, berarti itu udah di luar syarat yang ditentukan gitu untuk metode potongan. Gitu. Sehingga kita harus mencari di potongan 1 dulu untuk mendapatkan nilai S1 dan S2. Nah, setelah S2 diperoleh, baru kita bisa lanjut ke potongan yang kedua gitu ya. Agar cuman 2 batang yang tidak diketahui, yaitu S4 dan S3. Nah, selanjutnya untuk mencari RAV dan RBV itu sama seperti metode join, nanti ditonton aja. Nah, kita lanjut ke potongan pertama. Nah, ini memotong 2 gaya batang, yaitu S1 dan S2. Karena ini belum kita ketahui nilainya, maka ini kita asumsikan tarik. Nah, tarik itu apa? Tarik itu menjauhi dari potongan yang kita tinjau gitu ya. Nah, untuk mencari batang S1, untuk mencari batang S2, kita pakainya sigma momen G. Kenapa? Karena kita perlu mengeliminasi S1 ini dahulu. Karena S1 ini tidak diketahui gitu ya. Nah, cara mengeliminasinya tuh kita pakai titik yang bersentuhan langsung dengan jaraknya ini gitu. Yang bersentuhan langsung dengan gaya batangnya ini. Nah, di sini kan ada titik A dan titik G. Maka kita pakai G. Kenapa nggak pakai A? Kalau kita pakai A, otomatis batang 1 tereliminasi dan batang 2 tereliminasi gitu. Kalau kedua yang tereliminasi, otomatis kan nggak ada batang yang bisa kita cari gitu nilainya. Nah, itulah mengapa kita pakainya sigma momen G apabila ingin mencari S2 gitu ya. Nah, RAV ke G itu kan searah jarum jam gitu. Berlawanan jarum jam. Sorry. RAV ke G itu kan searah jarum jam. Jaraknya adalah 4. Nah, pada itu dia nilainya positif. Nah, kemudian S2 itu kan berlawanan jarum jam. Berarti dia negatif. Jaraknya adalah 4. Sesuai dengan lambda masing-masing ya. Disesuaikan. Terus disubstitusikan nilainya ke sini, diperoleh S2 9,75 ton atau tarik. Nah, kita lanjut ke mencari S1. Nah, untuk mencari S1, kita pakai sigma momen C. Kenapa enggak A? Nah, karena kalau pakai A, S1-nya juga tereliminasi gitu. Dan S2-nya tereliminasi. Sehingga kita pakai sigma momen C. Agar S2 yang tereliminasi, namun S1-nya tidak tereliminasi. Gitu ya. Nah, kemudian garis bantu merah itu apa? Ini adalah jarak dari S1 ke titik C. Dimana jarak itu haruslah nggak lurus. Nah, ini kan 90 derajat. Nah, ini juga 90 derajat. Ini juga 90 derajat. Gitu ya. Jadi, momen itu, gaya momen ini, itu gaya dikali jarak. Dimana jaraknya itu harus tegak lurus terhadap gaya itu tersebut. Gaya itu sendiri gitu. Nah, maka dari itu ini harus 90 derajat gitu ya. Nah, setelah ini selesai, S1 ke C itu kan searah jarum jam, maka dia positif.
Nah, setelah itu dimasukin nilainya. Nah, ini kenapa 0,5 lambda akar 2? Karena kita kan sudutnya 45 derajat kan. Kalau sudut 45 derajat itu ini, segitiganya kayak gini kurang lebih. Nah, sisi ini sama sisi ini sama. Berarti sisi miring ini adalah lambda akar 2. Oke? Atau diagonal persegi gitu ya, sama aja. Nah, jarak ini itu, jarak dari sini ke sini, atau yang membentuk sudut 90 derajat di sisi ini, itu kan sama aja kayak garis miring ini kita bagi 2. Ya. Sama aja kayak panjang dari ini ke sini. Gitu. Nah, itulah mengapa panjang garis ini itu adalah tengah dari lambda akar 2 ini. Gitu. Dan ini aku tulis di sini. Gitu ya. Nah, setelah itu lanjut. Setelah dimasukin, didapat nilai S1 sebagai berikut, yaitu negatif 13,7886 ton atau desak, karena dia negatif. Nah, lanjut. S2 tadi kan bernilai tarik ya. Tarik itu apa? Tarik itu menjauhi garis potongan. Dan ini telah menjauhi garis potongan, berarti udah oke. Nah, S3 dan S4 karena tidak diketahui, maka kita asumsikan juga menjauhi garis potongan. Nah, ini kan menjauhi. Kalau ke atas dia justru masuk ke area potongan gitu. Kalau dia ke bawah, dia menjauhi garis potongan gitu ya. Semoga logiknya dapat. Ini juga dia menjauhi garis potongan. Oke. Nah, di sini untuk mencari S3, oke, kita perlu mengeliminasi S4 terlebih dahulu. Kenapa? Karena S4 kan nilainya tidak diketahui. Kalau di satu persamaan ini ada 2 batang yang tidak diketahui, itu kan tidak bisa dicari ya. Maka dari itu kita perlu mengeliminasi S4. Caranya itu pakai sigma momen H, bukan sigma momen G. Kenapa? Karena kalau kita pakai sigma momen G, S3 sama S4 semuanya sama-sama tereliminasi dong. Tuh. Itulah mengapa kita pakainya sigma momen H, agar mengeliminasi S4 aja tanpa mengeliminasi S3 gitu. Nah, terus dimasukin RAV ke H itu positif, jaraknya 8, kemudian S2 ke H itu negatif karena berlawanan, jaraknya 4, kemudian S3 ke H itu negatif dan jaraknya adalah 4 atau lambda gitu ya. Setelah dimasukin ke persamaan, diperoleh nilai S3 sebesar 9,75 ton. Oke, lanjut ke sigma momen C untuk mencari S4. Nah, untuk mencari S4 kita pakai sigma momen C gitu ya. Karena kenapa? Karena sigma momen C ini mengeliminasi S2 dan S3. Otomatis perhitungan kita jadi efektif gitu ya. Karena semakin banyak yang tereliminasi gitu. Nah, kita lanjut ke momen ya. Nah, RAV ke C itu RAV kali 4 dan positif karena searah jarum jam. Selanjutnya, S4 ke C itu positif juga karena searah jarum jam. Berarti S4 kali 4 karena jaraknya 4 gitu ya. Sehingga diperoleh S4 sebesar 9 negatif 9,75 ton atau desak. Nah, S3. Sorry. Nah, lanjut ke potongan ketiga. Di sini potongan ketiga itu dia potongannya di sini, di mana batang yang diketahui itu S4 doang dan S5 sama S6 itu tidak diketahui atau belum diketahui gitu. Nah, S4 tadi kan desak ya. Nih, desak. Otomatis arah panahnya itu mendekati titik. Ini sorry, ini kurang geser ke kanan ya. Harusnya biru ini agak geser ke kanan dikit. Nah, dia mendesak gitu ya. Nah, maka dari itu panahnya ke kiri karena dia desak. Nah, di sini S5 dan S6 karena belum diketahui,
maka kita asumsikan tarik gitu, asumsikan tarik. Nah, untuk mencari S5, kita perlu mengeliminasi S6. Berarti pakai sigma momen D. Nah, jarak S5 ke S6, jarak S5 ke D itu 0,5 lambda akar 2. Kita bikin gas bantu agar dia membentuk sudut 90 derajat seperti ini. Gitu. Nah, setelah itu dimasukin RAV ke D8 positif, P1 negatif dikali jaraknya 4, kemudian S4-nya ke D itu negatif karena berlawanan jarum jam, jaraknya 4. Kemudian S5 ke D itu ke arah jarum jam, berarti positif kan? Jaraknya 2 akar 2. Jaraknya yang merah ini. Nah, setelah selesai, disubstitusikan nilainya, diperoleh nilai sebagai berikut. Nah, S4 tadi, kita masukin nilai S4-nya aja. Nah, dan negatif positifnya itu menyesuaikan arah panah gitu ya. Jadi kita nggak masukin negatif 9,75 di sini. Tapi negatif buka kurung 9,75 di sini. Jadi nilai S4 ini bukan nilai negatif yang dimasukin, tapi nilai positifnya. Gitu. Dan negatif di awal ini cuman milik si arah panahnya ini, berlawanan jarum jam gitu. Momen D. Nah, setelah itu disubstitusi nilainya dan diperoleh nilai S5 sebagai berikut. Nah, kita lanjut ke batang S6. Nah, cara mencari nilai S6 itu mengeliminasi S4 dan S5. Jadi pakai sigma momen H gitu ya. Jadi RAV kali 8 karena jaraknya itu 8 gitu ya. Kemudian P1 ke D ke H itu 4 meter jaraknya. Negatif karena berlawanan jarum jam, dan S6 ini juga negatif karena berlawanan jarum jam. Dan jaraknya adalah 4. Tuh. Kemudian disubstitusi nilainya, didapat nilai S6 sebagai berikut. 12,5 ton tarik. Nah, kita dapat nilai S6. S6 tadi kan tarik ya. Jadi tarik itu kan definisinya menjauhi garis yang kita tinjau. Nah, berarti menjauhi. Berarti yang ini. Yang menjauhi gitu. Nah, untuk mencari S7, kita mengeliminasi S8. Berarti pakai sigma momen I gitu. Berarti RAV kali 12, P1 kali 8, S6 dikali 4 gitu ya. S6 itu negatif, P1 juga negatif karena berlawanan jarum jam. Nah, S7-nya itu berlawanan jarum jam juga. Jaraknya 4 yang ini. Nah, kemudian disubstitusikan nilainya, diperoleh nilai S7 sama dengan 2,75 ton tarik. Nah, untuk mencari S8 yang ini, kita pakai sigma momen D. Kenapa? Karena mengeliminasi S6 dan S7. Ya. Nah, sehingga kita masukin aja nih, RAV ke D itu positif karena searah jarum jam dan jaraknya adalah 8. Kemudian P1 ke D itu jaraknya 4, negatif karena berlawanan jarum jam. Kemudian S8 ke D itu searah jarum jam dan dia positif ya karena searah. Jaraknya 4 yang ini. Sehingga diperoleh nilai S8 sebagai berikut, yaitu negatif 12,5 ton atau desak. Nah, lanjut ke potongan kelima. Di sini potongan 5 dia memotong 3 gaya, di mana gaya yang telah diketahui itu adalah S8. Nah, 8 ini itu tadi kan desak ya. Nih, otomatis panahnya itu mendekati garis potongan atau ke kiri gitu. Tapi ini panahnya kurang ke kanan dikit ya. Harusnya panahnya dari sini mengarah ke kiri gitu. Tapi is okay, nggak apa-apa, karena ini cuma arah panah aja. Nah, sini untuk mencari S9, kita pakai sigma momen E. Sekali lagi kenapa? Karena kita mengeliminasi S10-nya, yang nilainya tidak kita ketahui gitu. Nah, setelah itu kita masukin RAV ke E berapa, P1 ke E berapa, P2 ke E berapa, gitu. Ke arah jarum jam atau enggak gitu ya. Dan jaraknya juga.
Nah, setelah itu S8 ini itu kan berlawanan jarum jam, maka ia negatif, jaraknya adalah 4. Nah, S9 ini ke arah jarum jam, ini ya. Nah, maka ia positif, dan jaraknya adalah ini. Jaraknya itu yang tegak lurus tadi. Yang ini, sorry. Yang ini ya, tegak lurus. Oke, setelah itu dimasukin ke sini. Dan diperoleh nilai S9 sebesar 8,8388 ton atau tarik, karena dia positif. Nah, selanjutnya, untuk mencari batang S10, kita pakai sigma momen I. Kenapa? Karena S9 dan S8-nya tereliminasi. Gitu. Nah, RAV ke I itu sama aja kayak RAV ke E. Gitu ya. Jaraknya sama-sama 12. Nah, P1 ke I itu berlawanan jarum jam. Artinya negatif dan jaraknya 8. Dan juga P2, jaraknya 4. Dia negatif gitu, karena berlawanan jarum jam. Nah, S10 ini, kalau ke I, itu kan ke A berlawanan jarum jam ya, maka dia negatif, dan jaraknya adalah 4 meter. Setelah itu disubstitusikan nilainya, diperoleh nilai S10 sebesar 6,25 ton, atau tarik. Nah, selanjutnya, potongan ke-6. Di potongan 6 ini, batang yang diketahui itu S10. Nah, S10 tadi tarik, berarti dia menjauhi garis potongan. Nah, S11 dan S12 itu nilainya belum diketahui, maka dia menjauhi garis potongan juga, asumsinya. Nah, kemudian kita hitung, untuk mencari S11, kita mengeliminasi S12. Maka dari itu kita pakai sigma momen B sama dengan 0. Nah, karena dia pakai sigma momen B, otomatis S10-nya juga tereliminasi gitu ya. Karena nggak ada jarak terhadap B-nya. Jaraknya itu 0 gitu. Nah, kemudian dihitung RAV ke B itu jaraknya 16, P1 ke B jaraknya 12, P2 ke B jaraknya 8. Dan positif negatifnya menyesuaikan arah jarum jam atau berlawanan gitu. Nah, S11 ini kalau ke B dia kan berlawanan jarum jam, jaraknya adalah 4. Lalu mengapa di sini ditulis sebagai berikut? Nah, setelah itu disubstitusikan, diperoleh nilai S11 sama dengan 0 ton. Nah, ini kan udah sesuai ya sama perhitungan yang join tadi. Kalau kondisi soalnya sama seperti punya aku gitu. Nah, untuk mencari S12, kita pakai sigma momen E. Kenapa? Karena mengeliminasi S10 dan S11 gitu. Nah, sigma momen E, kalau RAV ke E itu jaraknya 12, P1 ke E jaraknya 8, P2 ke E jaraknya 4. Nah, S12 ke E itu jaraknya adalah 0,5 lambda akar 2. Ya, kenapa? Karena ini harus 90 derajat gitu. Jadi momen tuh gini, ini gaya dikali jaraknya. Nah, jaraknya itu harus 90 derajat gitu ya. Otomatis kalau gaya miring gini, dia harus gini juga jaraknya, 90 derajat gitu. Jadi ya. Nah, setelah ini selesai, kita masukin ke sini, ke persamaan, dan diperoleh nilai S12 sebesar minus 8,8388 ton atau besar. Lanjut ke potongan yang terakhir. Di sini, mencari S13, kita pakainya sigma momen I. Nah, tapi sebelum itu, di sini S12 tadi kan desak. Desak itu apa? Desak itu adalah mendekati garis potongan. Nah, setelah mengapa panahnya ini ke atas atau desak gitu ya, atau mendekati garis potongan, bukan ke bawah atau menjauhi gitu. Nah, untuk mengeliminasi S12, berarti kita pakai sigma momen I kan, bukan sigma momen B. Nah, kalau kita pakai sigma momen B, S12 juga tereliminasi, namun S13 juga ikut tereliminasi. Otomatis S13 nggak bisa kita cari kalau kita pakai sigma momen B. Itulah mengapa kita pakai sigma momen I gitu ya. Kemudian dimasukin RAV-nya berapa, jaraknya P1-nya berapa ke I, kemudian P2-nya berapa ke I, dan terusnya gitu.
Nah, kemudian S13 ini kalau ke I itu kan berlawanan jarum jam ya. Kalau dia berlawanan jarum jam itu jaraknya 4 meter. Sorry, kalau dia berlawanan jarum jam itu negatif ya. Nah, jaraknya 4 meter. Setelah dapat persamaan ini, kita dapat menghitung nilai S13, yaitu didapat 6,25 ton atau tarik. Setelah semua selesai dihitung, kita memperoleh hasil rekapitulasi sebagai berikut. Nah, setelah direkap, maka metode sectionnya ini telah selesai. Nah, saya rasa cukup sekian pembahasan tentang metode section pada struktur kedua. Apabila saya ada salah kata, saya mohon maaf, dan apabila ada yang ingin ditanyakan, silakan ditanyakan langsung saja gitu. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.